lanjut. Tapi rumah di surga ada amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, hanya 3 detik bisa punya rumah. Subhanallahil azim. Rumah di dunia KPR 20 tahun, 30 tahun baru bisa punya rumah selama-lamanya. Rumah SHM, sertifikat hak milik. Walaupun dia juga bakal mati, sertifikatnya warisan nanti. Tapi kalau rumah di surga 3 detik amalan bisa punya rumah di surga. Apa aja makanya kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, apa amalan yang pertama yang paling utama, nomor 1? Saya kumpulkan udah 12 amalan bisa punya rumah di surga. Nomor 1-nya apa? Binaul masajid, membangun masjid. Nah, ini luar biasa di Masjid Ittihad yang wakaf ini. Kalau dia masih hidup, yang wakaf masih hidup nggak orang? Yang wakaf Masjid Al-Ittihad masih hidup kan? Sebagian besar wafat. Masya Allah. Udah punya rumah di surga. Maka kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau kamafhas qototin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja di antara kita yang membangun rumah Allah di dunia, walaupun sebesar mafhas qotoh, itu artinya tempat burung meletakkan telurnya. Jadi kecil banget kan? Dia bangun rumah Allah di dunia, walaupun sekecil apapun dia punya niat, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Ittihad, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, masya Allah, yang telah menyiapkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mendengarkan sebentar firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya bapak ibu semua. Semoga sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di Masjid Al-Ittihad ini, Allah pun mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Pak, kita bersyukur sama Allah azza wajalla masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan bernafas. Tarik nafas Pak, tarik nafas, jangan buang dari belakang. Tarik nafas. Ini nikmat Allah yang gak bisa kita bayar dengan apapun dan berapapun. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Allah, untuk menambah ilmu, lebih dekat lagi kepada Allah azza wa jalla. Masa sih udah dikasih nikmat Allah hidup ini, kita gak gunakan untuk pencipta kita yang kelak akan mematikan dan menghidupkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya dinamakan nafs. Nafs itu secara bahasa artinya bernafas. Tanaffasa yatanaffasu. Wasubhi idza tanaffas. Allah bersumpah demi waktu subuh yang mengeluarkan nafas. Subuh itu oksigen terbaik. Kalau Bapak mau dapat oksigen terbaik, bangun sholat subuh, hirup dalam-dalam. Tapi sayangnya malah ditutupin, ya, sehingga udah oksigen terbaik nggak masuk paru-paru kita. Sholat subuh pakai masker, ya nggak masuk tuh oksigen terbaik ke paru-paru kita. Setuju apa enggak nih? Percaya nggak sama janji Allah? Allah yang berjanji. Bapak bisa buka dalam Al-Quran ya, surat At-Takwir.
wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang mengeluarkan nafas. Waktu subuh itu bernafas. Makhluk Allah namanya subuh itu bernafas. Begitupun kita manusia, makhluk Allah semuanya bernafas. Tapi ada satu waktu nanti nafasnya dibikin berhenti sama Allah. Malaikat bernafas, ya. Manusia bernafas, binatang bernafas, semua makhluk Allah ini bernafas. Tapi ada satu kesempatan nanti, momentum nanti yang Allah akan berhentikan nafasnya selama-lamanya. Kapan itu? Ketika ajal menjemput kita semua. Makanya ketika dapat kesempatan bernafas, ya Allah, alangkah baiknya Engkau, ya Allah, alangkah sayangnya Engkau kepada saya, mencintai saya. Kok saya masih diberikan kesempatan hari ini hidup di saat banyak saudara-saudara saya sudah Engkau panggil duluan. Kemarin ya, 6 juta orang meninggal gara-gara virus ini, Covid. 6 juta orang. Tapi saya masih diberikan kesempatan hidup, ya Allah. Kenapa ya Allah? Tanya sama Allah. Kenapa Engkau ngasih saya kesempatan hidup sampai detik ini? Jawabannya adalah Allah ingin kita semakin dekat sama Allah. Dosa-dosa yang telah kita perbuat berhenti, ganti dosa itu dengan perbuatan baik, amal soleh. Allah berfirman, innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus kejelekan-kejelekan. Pahala menghapus dosa, amal soleh menghapus kesalahan kita masa lalu. Makanya ketika ditanya, Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, berapa umur kamu wahai imam? Kam umruka, berapa umur kamu? Oh, umur saya 60 sekian. Gitu. Kalau hari ini sampai mati saya beramal soleh, kata beliau, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalu saya. Jadi seorang muslim itu nggak pernah lihat ke belakang. Orang mukmin itu nggak pernah lihat ke belakang. Masa lalu dia lupakan, forget it. Karena apa? Hidup dia hari ini dan besok. Kemarin udah terjadi, nggak bisa kita rubah lagi. Kita sempat berbuat kesalahan, ya udah. Yang bisa kita rubah apa? Hari ini dan besok. Kalau mau jadi orang soleh bukan nunggu dari orang lain. Orang lain dulu berbuat baik, enggak, kita dulu yang berbuat baik. Kita dulu yang beramal soleh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah seseorang sebelum orang itu yang merubah dirinya sendiri. Oh, kita hadir majelis ilmu, baca kitab-kitab para ulama, dengerin kajian-kajian, baca Quran sebanyak kita. Bukan nunggu anak kita, bukan nunggu suami kita, bukan nunggu istri kita, kita dulu. Kamu mau merubah negara, gak bisa kamu rubah negara. 200 juta orang gimana kamu rubah? Rubah diri kamu. Nanti anak kamu berubah. Kalau anak kamu berubah, istri kamu berubah. Kalau istri kamu berubah, suaminya jadi berubah. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita sendiri. Gak usah nunggu orang lain lagi. Sekarang ini saya mau ngaji tentang amalan apa yang cepat bisa punya rumah di surga. Nah, ini diri saya sendiri yang ngaji. Maka kita akan ngaji sampai Isya ya, Pak. Sampai Isya apa sampai tahajud ini? Pak, sampai Isya apa tahajud? Sampai tahajud. Kamar udah ada nih. Insyaallah udah ada tempat tidur, Pak. Insyaallah muat kan nih tempat tidur ini? Oh, habis azan bisa lanjut. Insyaallah bisa. Jazakallah khair. Ibu yang saya hormati, bapak yang saya muliakan, Masya Allah, rumah di surga. Pertanyaannya yang ada di sini, pengen nggak punya rumah di surga? Yang pengen punya rumah di surga, saya pengen tunjuk tangan. Enggak, tunjuk tangan, nggak semuanya mau, enggak. Yang tunjuk tangan yang mau. Saya kan nanya yang mau punya rumah di surga. Bu, mau punya rumah di surga nggak tunjuk tangan? Ini disaksikan, nggak kelihatan pakai mukena di bawah. Kenapa kita mesti punya rumah di surga? Karena orang mukmin sadar, muslim itu sadar rumah dia di dunia semewah apapun, semahal apapun, sebagus apapun dia pasti tinggalkan. Hei, engkau ini calon mayat. Rumah kamu nanti di TPU, Taman Pemakaman Umum, di karet bifak.
Di mana Kemiri? Kalau di sini di mana nih? Hah? Menteng Pulo. Ah, itu kayaknya dikubur di Menteng Pulo. Ya, soalnya saya nggak tahu nih, bapak saya dikubur di Karet Bifak. Ya, biasanya kan kita kuburannya dekat bapak kita, mak kita, betul nggak Bu? Pak, dekat kakek kita, nenek kita. Apalagi di Karet Bifak tuh udah penuh katanya. Satu kuburan bisa buat 5 orang. Masya Allah. Udah nggak ada tanah lagi kuburan di Jakarta. Anak kita nih Pak, ya Allah, kurang ajar ntar. Kita yang bangun tuh rumah, kita yang beli tuh rumah, kita yang bangun tuh rumah. Nanti kita akan diusir dari rumah kita. Keranda jenazah kita dibawa sama dia, dibawa keluar. Nggak tinggal di rumah yang kita bangun. Ada nggak, saya mau nanya ibu-ibu di meja makan ngomong begini sama anaknya, nah kalau ibu meninggal tolong ya, ibu mau dikubur di bawah meja makan ini, biar kamu selalu ingat ibu, selalu kangen ibu. Kalau kangen kan kamu doain ibu ya, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah nastaghfirullahu lakum al mustaqdimina minna wa minkum al mustakhirin wal mustakhirin. Ya, Rasulullah ngajarin kita doa kalau ke kuburan tuh doain, minta sama Allah agar penghuni kubur diselamatin, dikasih keselamatan. Nanti kamu doain saya di kubur. Ada nggak, saya mau nanya Bu, ada nggak yang dikubur di rumahnya? Subhanallah. Aduh, orang mukmin cerdas. Oh, ini bukan rumah tempat tinggal saya kalau begitu. Rumah tinggal tempat tinggal saya di mana? Di surga. Di dunia sebagus apapun rumah saya bakal tinggalkan. Ya, cerdas dia, dimensi dia akhirat, bukan sekedar dunia. Rumah di dunia gak lepas dari azab, bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa aja rumah kita kena banjir bandang, hancur dalam sekejap. Lihat saudara-saudara kita di Pasaman Barat, ya, Sumatera Barat. Berapa gempa, 6 skala Richter, ratusan rumah hancur, ribuan rumah hancur. Dulu pernah di Jogja tsunami, di Aceh 200.000 jiwa meninggal dunia. Rumah di dunia Pak, nggak lepas dari azab, nggak lepas dari ujian, bala. Lantas kenapa kita menjadikan dunia sebagai rumah terakhir kita? Rela ngambil rumah KPR 20 tahun buat capek-capek. Subhanallah, dia bakal tinggal ini rumah. Maka gimana caranya supaya kita bisa punya rumah di surga? Ini yang harus kita bahas dan kita cari tahu ilmunya. Wah, saya nggak bisa nih, nggak punya rumah di surga, susah nanti saya gimana ntar? Jadi gelandangan di akhirat, jadi gelandangan di dunia aja saya susah. Ya, maka kita butuh rumah di surga. Dan dahsyatnya Pak, rumah di surga nggak ribet kayak rumah di dunia. Rumah di dunia kita butuh kontraktor, kita butuh tukang bangunan, kenek, bahan material. Kalau gambarnya salah kita marah, minta dirubah, capek. Tapi rumah di surga, ibu tinggal masuk, udah disediain. Ibu masih hidup di dunia nih, udah ada rumahnya di surga. Subhanallah, itulah kasih sayang Allah sama umat Nabi Muhammad. Ibu masih duduk di sini, masih bernafas, rumahnya udah ada. Siapa yang bangunin? Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna. Subhanallah. Kenapa kita ngomong subhanallah zikir? Kita menafikan kekurangan Allah. Allah nggak ada kurangnya. Makanya kita bilang subhanallah, tasbih. Allah nggak ada kurangnya, sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna ini yang bangun kita rumah di surga. Gimana bahan baku, bahan dasar bangunan rumah di surga? Rasulullah bersabda, bina'uha labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Bahan materialnya terbuat dari emas dan perak. Allahu Akbar. Emas perak kita injak-injak. Jadi dinding kita wa malatuhal misk. Ya, semennya tuh pakai misik, minyak misik, za'faron. Aksesorisnya yakut, permata, batu mulia, zamrud, safir. Ya, apa lagi Pak? Batu mulia apa lagi? Sebutin batu mulia yang ada di dunia.
Bapak nggak akan ketemu di dunia karena Allah sediakan lebih indah, lebih bagus. Zamrud, safir. Pernah lihat zamrud ya Pak? Saya pernah lihat zamrud segini Pak. Itu harganya 1 miliar. Subhanallah. Itu nanti menjadi pernak-pernik surga rumah kita. Gak ternilai harganya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu tahu keindahan surga dibuka sama Allah di dunia, seandainya Allah buka keindahan surga, kamu bisa melihat keindahan surga di dunia, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata kamu pecah, nggak bisa. Telinga kamu rusak, nggak bisa. Hati kamu, perasaan kamu nggak akan bisa menggambarkan indahnya surga. Nggak bisa diperlihatkan, saking indahnya surga. Yang dahsyat apalagi, man yadkhulha yan'am wala yab'as. Siapa yang masuk di dalamnya, dia akan selalu dalam kenikmatan. Nggak kayak rumah di dunia Pak. Rumah di dunia makin tua kita makin nggak enak hidup. Makin tua hidup di dunia makin nggak enak. Contoh, dulu boleh makan asin-asin. Pergi ke dokter dibilang kena hipertensi. Boleh nggak makan asin-asin? Kemarin cek ke dokter, asam urat Bapak tinggi. Boleh nggak makan gado-gado boplo? Nah, udah banyak larangan, nggak ada enaknya udah. Makin tua makin nggak enak tinggal di rumah di dunia. Kamu divonis kena diabetes, boleh nggak minum teh botol sosro? Udah nggak enak lagi. Kamu divonis sama dokter kena jantung, ya lemah jantung, nggak boleh jalan-jalan, nggak bisa pergi ke luar negeri capek-capek, jalan dikit aja udah ngos-ngosan. Tapi kata Rasulullah, kalau rumah di surga, man yadkhulha yan'am la yab'as, nggak bakal susah dia, seneng aja dia. Nanti kita akan dibangkitkan Allah kalau kita masuk rumah di surga, amin ya rabbal alamin, di usia kita yang 30 tahun. Para ulama sudah mengumpulkan 30 tahun usia kita. Usia kuat-kuatnya, usia enak-enaknya, usia nikmat-nikmatnya. Masya Allah, kita sama istri kita, subhanallah, istri kita yang paling cantik Pak, umur 30 tahun, 25 sampai 30 tahun. Tapi kalau istri kita umurnya 70 tahun, Pak, istri umur 70 tahun masih enak nggak? Yang enak umur 70 tahun apa 30 tahun? Ah ya udah. Nanti semuanya dibangkitkan Allah umur 25 sampai 30. Tapi mayoritas para ulama mengatakan 30 tahun. Terus apa lagi? La tafna syababuhum. Nanti masa mudanya nggak bakal hilang. Dia terus berada di masa muda sampai selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya masa muda, nggak akan pernah tua kalau rumah di surga. Kalau kita masuk. Wala tabla thiyabuhum. Bajunya nggak bakal rusak. Kalau rumah di dunia kita gonta-ganti baju Bu. Ini ada model baru ganti lagi. Ada model baru enggak. Tapi rumah di surga Allah kasih kita baju-baju fashionable. Fashionable setiap saat enak dilihat. Setiap detik enak dilihat. Enggak usah ganti-ganti lagi. Allah siapin tuh baju-bajunya. La tabla tiabu, enggak bakal rusak bajunya. Enggak mungkin enggak enak dipandang mata. Luar biasa. Rumah di dunia waduh. Baik, kondangan aja kita sibuk beli baju yang mana nih. Kan gitu. Karena apa? Berubah setiap saat. Kalau di akhirat enaknya nggak berubah, selamanya dalam keadaan enak. Makanya wahai engkau orang mukmin, orang muslim, jangan pernah menjadikan dunia tujuan hidup. Kenapa? Kita sekarang lagi pasang target pengen punya rumah di surga. Bapak ngasih ibu emas 10 gram, senang. Berapa sih Pak 10 gram? Nanti di surga emas kita injek-injek. Itu mungkin Freeport yang nggak pernah kita ketemu waktu di Indonesia. Saya aja waktu dakwah di Freeport nggak ketemu emas, cuma lihat dari luar ke Grassbox. Nanti di surga kita ngelihat, kita injek-injek, ya Allah, oh ini namanya emas. Yang diambilin sama Amerika pakai pipa-pipa. Sampai orang kitanya aja nggak ngelihat bentuk emas kayak gimana tuh. Dari gunung bisa jadi batangan itu gimana kan kita nggak tahu. Lihatnya cuma di TV. Betul apa betul? Nanti rumah di surga materialnya dari emas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa amalan yang bisa bikin punya rumah di surga? Kalau rumah di dunia 2 tahun mangkrak, 3 tahun kalau nggak ada duit nggak lanjut. Tapi rumah di surga
Ada amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya 3 detik bisa punya rumah. Subhanallahil azim. Rumah di dunia KPR 20 tahun, 30 tahun baru bisa punya rumah selama-lamanya. Rumah SHM, sertifikat hak milik. Walaupun dia juga bakal mati, sertifikatnya warisan nanti. Tapi kalau rumah di surga 3 detik amalan bisa punya rumah di surga. Apa aja makanya kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, apa amalan yang pertama yang paling utama, nomor 1? Saya kumpulkan udah 12 amalan bisa punya rumah di surga. Nomor 1-nya apa? Binaul masajid, membangun masjid. Nah, ini luar biasa di Masjid Ittihad yang wakaf ini. Kalau dia masih hidup, yang wakaf masih hidup nggak orangnya? Yang wakaf Masjid Al-Ittihad masih hidup kan? Sebagian besar wafat. Masya Allah. Udah punya rumah di surga. Maka kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan walau kamafhas qototin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja di antara kita yang membangun rumah Allah di dunia walaupun sebesar mafhas qotoh, itu artinya tempat burung meletakkan telurnya. Jadi kecil banget kan? Dia bangun rumah Allah di dunia walaupun sekecil apapun dia punya niat, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Bapak kalau mau tahu jumlah masjid di Indonesia ada 800.000. Jumlah masjid di Indonesia, masjid terbesar di dunia terbanyak ada di Indonesia. 800.000 jumlahnya. Tapi 800.000 itu Bu, masjid di Indonesia, mushola di Indonesia masih kurang. Masih banyak daerah-daerah yang belum ada masjid di situ. Saya pernah ke Majalaya dakwah saat itu. Saya pernah ke satu desa Bu, belum ada masjid, belum ada musola. Sholatnya di mana? Di pos ronda jamaah. Dia nggak ada tempat wudhu, akhirnya kita pompa air. Subhanallah, ini kesempatan kita. Cari tempat-tempat belum ada masjid. Jangan hambur-hamburkan uang di jalan syaitan. Kita bisa beli A, B, C, D, E. Masih banyak saudara-saudara kita nggak punya tempat sholat kayak kita senyaman ini. Indonesia negara luas, dari Aceh sampai Papua. Subhanallah, daerah-daerah mu'allaf yang nggak ada masjidnya. Subhanallah, di Eropa yang mu'allafnya banyak, masjidnya terbatas. Kita harus punya target, bisa punya rumah di surga, rumah Allah di dunia, supaya Allah bangunkan kita rumah di surga. Sebelum kita wafat, ya Allah, izinkan saya punya amalan ini, bisa punya rumah di surga dengan membangunkan rumah Allah di dunia, dengan membangun masjid mushola. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan apa yang bisa membangunkan kita rumah di surga? Menjaga sholat sunnah rawatib yang 12. Ya, menjaga sholat sunnah rawatib yang 12. Gampang, amalan ini cuma 30 menit bisa punya rumah di surga. Kemana kita 30 menit? Main handphone aja bisa berjam-jam. Bahkan ada penelitian, orang Indonesia ini orang yang paling lama kalau main handphone. Satu hari bisa 8 jam. Jadi dibikin penelitian, negara A, B, C, D, E, Indonesia durasi main handphonenya paling lama dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara lain mau baca buku, baca berita. Ya, kadang-kadang di kasir kita mau bayar, dia nunggu satu orang ke orang lain, dia main handphone, nunggu game over dulu baru dilayanin yang lain. Bahkan di Saudi Arabia, saya pernah satu saat umroh, imigrasinya itu main handphone. Subhanallah, jamaah ngantri berjam-jam. Game over baru dia ngantrian yang kedua, ketiga. Habisin waktu sia-sia. Ini bukan orang muslim yang berkualitas, ini muslim ecek-ecek. Karena kata Nabi Muhammad, kalau mau lihat muslim yang berkualitas, lihat ketika dia mengisi waktunya. Karena orang muslim itu nggak bakal membuang waktu sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kualitas Islam seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tanda kalau mau lihat Islamnya kita kualitas apa enggak. Lihat 24 jam kita ngapain. Amalan berkualitas apa amalannya ecek-ecek? Ya, nonton sinetron. Ya, kata Allah, ini gue kasih waktu 24 jam malah main handphone. Ditanya waktu yang Allah titipkan sama kita di dunia ini. Satu tarikan nafas berkurang waktu. Satu tarikan nafas berkurang jatah hidup di dunia. Maka kita kepengen setiap nafas kita bernilai pahala di hadapan Allah. Itu yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, amalan sunnah rawatib. Apa aja sholat sunnah rawatib? Nabi bersabda, man wadhaba
Man wadhaba ala sintai asyara raq'atin fi kulli yawmin wa lailah bunya bihinna baitan fil jannah. Siapa saja di antara kita yang menjaga konsistensi komitmen 12 rakaat sehari semalam, dengan amalan 12 rakaat ini Allah membangunkan kita rumah di surga. Apa aja amalan 12 rakaat ini? 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini bahkan dahsyat. 2 rakaat sebelum subuh ini, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Anas bin Malik saat itu lagi perang. Anas bin Malik perang, dia kelewatan sama sholat sunnah rawat fajr. Salat fajr dia kelewatan 2 rakaat sebelum subuh, nangis dia. Sahabat lain nanya, "Ya Anas, ma yubkik, apa yang bikin kamu nangis?" Kata dia, "Laqad fatatni al-fajr." Saya kelewatan salat sunnah fajr 2 rakaat. Padahal dia lagi perang, uzur syar'i. Subhanallah, bagaimana dengan kita yang waktu kita banyak? Yang waktu kita luar biasa, kita nggak ada perang jihad, belum ada Amirul Mukminin yang menyuruh kita untuk jihad, kan nggak ada. Kita waktu kita senggang, kosong, kemana kita dari rakaat al-fajr? Anas bin Malik bisa nangis kelewatan. Kita nangis kalau kehilangan dompet, kita nangis kalau kehilangan meninggal suami kita, nangis. Padahal kita juga bakal mati. Kita nangis, capek-capek nangis. Kata malaikat, kamu juga bakal saya ambil juga, tinggal nunggu waktu aja, gantian. Ya, antri, belum dapat nomor urut antri aja. Subhanallahilazim. Itu Bu ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Rakaat zuhurnya ditambah nih, biasanya kan kita 2, tambah 2 lagi. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jaga komitmen selama kita hidup. Karena 12 sunnah rawatib ini amalan yang akan membuat kita punya rumah di surga. Kemudian apalagi amalan yang bisa membuat kita punya rumah di surga? Baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Lagi ngantri mobil lampu merah nunggu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 10 kali. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Ikhlas hatta yahtimaha bunya bihinna baitan fil jannah au qasran fil jannah," fi hadisin akhar. Siapa yang komitmen setiap hari baca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 10 detik. 10 kali 10 berapa? 3 menit, 4 menit bisa punya rumah di surga. Ngapain kita buang-buang waktu? Setiap detik bisa punya rumah di surga. Kemudian apalagi amalan yang bisa membangunkan kita rumah di surga? Ini amalannya berat. Nggak semua orang bisa. Ya nggak semua orang bisa, termasuk saya. Berat. Tapi saya mau sampaikan ke ibu kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa mampu mengamalkan amalan ini? Subhanallah, rumahnya istimewa, rumahnya dahsyat, spesial dari Allah. Apa amalannya? Sabar ketika kehilangan orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Anak kita meninggal dalam usia belum baligh. Berat biasanya seorang ibu. Dia susui, dia kandung 9 bulan, lahir, diambil sama Allah. Berat, dia pingsan. Nah, ini nggak sabar namanya, dia nggak sabar. Karena yang namanya sabar, innamas sabru inda sodmatil ula, kata Nabi. Sabar itu ketika kamu dapat tabrakan pertama, informasi pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikap dia, respon pertama ketika dengar musibah, itu yang ditunggu sama Allah. Kalau dapat musibah, pingsan, gak kuat, mukul-mukul badan, meratapi, ini dosa besar. Anda belum terkategori orang sabar. Makanya saya bilang amalan ini berat, termasuk buat yang menyampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala, Bu, ketika ada seorang hamba, Pak, diambil anaknya masih bayi, subhanallah, Allah akan kirim malaikat khusus. Allah turunkan dia dari langit, ya malak, coba lihat, kaifa qabattum samrata fuadi, bagaimana ketika engkau mencabut nyawa buah hatinya, kekasih hatinya engkau cabut nyawanya, bagaimana respon dia? Kata malaikat, hamidak,
wastarja'ak. Hamba ini memujimu ya Allah. Hamba ini mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hamba ini sabar ya Allah. Dia tahu anak ini milikmu. Kalau engkau mau ambil terserah engkau ya Allah. Itu yang responnya. Allah Maha tahu, tapi Allah mau ngasih tahu kita tentang amalan sabar ini. Apa kata Allah kepada malaikat? Ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Sudah, enggak usah lama-lama. Bangunkan buat orang ini rumah di surga, dikasih stempel. Rumahnya namanya Baitul Hamdi. Kompleknya khusus ini. Ini enggak main-main. Ini security-nya beda. Mewah ini kompleknya, Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena dia ketika dapat musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan ujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat Bu, kalau saya baca hadis qudsi ini Bu, saya jadi ingat Pak, jamaah saya. Ketika itu dia 18 tahun menikah, nggak dikasih keturunan. Curhat ke saya bilang Pak, 18 tahun ini waktu lama Pak. Caranya gimana mau punya anak? Bapak umroh, ibu umroh. Kebetulan beliau punya rumah makan Padang, orang Minang. Siap, kita umroh. Ketika tawaf, kita sama rombongan khusus Bu Pak, doain bapak ini. Ya Allah, kasih bapak ini anak ya Allah. Kesian ya Allah, 18 tahun nikah ya Allah, udah tua nih. Istrinya umurnya 40 tahun. Sampai kapan lagi ya Allah kalau nggak punya anak? Mereka bagaimana keturunan mereka, penerus mereka? Dikasih anak, pulang, maupun Ustaz, alhamdulillah positif punya anak. Subhanallah, 18 tahun nunggu. Hari pertama alhamdulillah, hari kedua nelpon. Ustaz, anak saya masuk ICU, yang bayi baru lahir masuk ICU. Saya datang kunjungan ke ICU di Rumah Sakit Hermina Sunter. Pagi saya nengokin, sore ditelepon, Ustaz, anak saya wafat. Bayangkan Ibu, kalau ini menimpa saya, siapapun di antara hamba Allah, berat. Akhirnya dikuburkan. Begitu sabarnya Bu, begitu tunduk di hadapan Allah atas ketentuan Allah ini. Saya sampaikan hadis qudsi ini dan Masya Allah, ya, nggak semua kita bisa menerima ujian ini. Maka oleh sebab itu Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, amalan ini berat, tapi amalan ini pahalanya begitu besar. Apa itu? Bisa punya rumah di surga ketika sabar kehilangan orang yang kita cintai. Wabil khusus anak kita yang wafat masih dalam usia balita. Sabar, karena engkau dapat hadiah surga, rumah di surga, nggak sembarangan hadiah dari Allah. Oke Pak, Ibu, ini saja yang saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab ya Pak. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita tutup doa atau kita lanjutkan amalan-amalan yang lain. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Kita memberikan rekan-rekan pasti. Kalau tidak ada. Ya Bapak, saudara yang dimuliakan Allah, amalan selanjutnya yang bisa membangunkan kita rumah di surga, ketika masuk pasar, pasar itu tempat orang jauh dari Allah. Ya, pasar itu tempat transaksi duniawi. Ya, makanya terlalu ingat Allah. Ketika masuk pasar kita mau belanja, khususnya mau masuk pasar tradisional, apa modern, mall segala macam, kita membaca doa masuk pasar. Banyak kaum muslimin yang nggak tahu doa masuk pasar, sehingga apa? Transaksinya bohong, transaksinya penuh penipuan, timbangannya curang. Nauzubillah. Kenapa? Dia nggak ingat Allah. Allahnya ditinggalin di rumah. Ya, Allahnya ditaruh di dalam laci. Di pasar dia nggak tahu Allah tuh melihat dimanapun kita berada. Nauzubillah min dzalik. Apa doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca doa Pak masuk pasar ini, Allah bangunkan dia rumah di surga. Allah catat 1 juta kebaikan, Allah hapus 1 juta kesalahan, Allah bangunkan dia rumah di surga. Nah, saya mau tanya, apal nggak doa masuk pasar yang tadi? Apal nggak Pak? Bu, apal nggak? Kalau masuk pasar jujur, baca doa tadi nggak? Baca doa tadi? La ilaha illallah, ikutin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku
walahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita hafalin ya. Kita hafalin nanti besok mau belanja. Insyaallah kalau baca doa masuk pasar, minyak yang enggak ada jadi ada. Minyak goreng enggak ngantri lagi. Insyaallah amin, dimudahkan Allah. Pengen dapat hajat sembako kebutuhan kita, Allah mudahkan. Sekarang ngantri nih. Satu orang cuma boleh 1 liter. Saya alhamdulillah Pak bisa dapat 6 liter karena anak saya 4. Suruh ngantri satu-satu. Ya luar biasa. Allah salli ala Muhammad. Ya ini amalan-amalan yang bisa membangunkan kita rumah di surga. Ada satu amalan yang tadi saya janjikan, 3 detik bisa punya rumah di surga. Apa amalan itu? Merapatkan saf. Ini kita nggak sadar merapatkan saf itu amalan dalam Islam. Merapatkan saf, jangan renggang saf kita. Karena Nabi bersabda, man sadda furjatan fis salati bunya lahu baitan fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutup celah saf salat berjamaah, Allah bangunkan dia rumah di surga. Bersentuhan antara mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, sentuh saudara kita. Sunnah Rasulullah ini enggak dibikin jaga jarak, social distancing. La wallahi la, Anda meninggalkan amalan bisa punya rumah di surga dengan 3 detik. Ya. Virus itu kalau bertatapan, hacing tuh berhadapan, nggak mungkin ke samping. Hidung kita kan nggak di samping. La demi Allah ya. Orang yang mengamalkan ini bisa punya rumah di surga. Makanya kita lihat di Masjidil Haram, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Orang yang ngerti din, yang tahu hadis ini langsung dirapat safnya, nggak mau direnggang. Karena dia pengen punya rumah di surga. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya pikir cukup ya Ibu, nanti kita buka di lain kesempatan karena ada 12 amalan. Saya kepengen enggak semuanya saya bahas, sedikit tapi kita amalin. Sedikit kita amalin. Sedikit yang kita amalin lebih baik daripada banyak tapi kita enggak amalin. Barakallahu fikum. Baik, kesempatan kali lagi ada yang bertanya Ibu? Sebelum berikut saja. Udah paham. Kita suruh ulang satu-satu. Sekarang balik kita yang nanya, Pak. Gimana Pak? Amalan, dapat hadiah nih, Hadiahnya apa nih? Hadiahnya nomor rekening ditransfer atau gimana? Apa Pak? Satu, amalan apa yang bisa membangunkan kita rumah di surga? Yang pertama, bangun masjid, bangun mushola. Yang kedua, salat sunnah rawatib 12. Yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Yang keempat, Pak ibu-ibu yang jawab. Yang keempat, yang kelima, doa masuk pasar. Yang keenam, mau nggak yang keenam dilanjutin? Mau tahu aja, mau tahu banget. Yang keenam, kalau pengen punya rumah di surga ini juga susah nih, apalagi orang Indonesia. Susah nih. Kenapa saya bilang susah? Ya, Ibu akan dengarkan. Bapak dengarkan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Muazzin Isya ya. Saya akan menjamin seseorang punya rumah di surga ketika dia meninggalkan perdebatan walaupun dia menang. Nabi bilang, nggak mau debat. Orang mukmin pengen punya rumah di surga, nggak mau debat, nggak mau menjatuhkan lawan bicara dia yang berbeda pendapat. Kita belajar agama bukan buat debat, bukan mengatakan saya lebih benar dari Anda, enggak. Kita belajar agama untuk menundukkan hati di hadapan Allah. Makin beribadah makin khusyuk, makin berdoa makin nangis di hadapan Allah. Bukan untuk menendang kaum muslimin, bukan untuk menjatuhkan martabat kaum muslimin, demi Allah tidak. Anda mungkin punya dasar beribadah, saya punya dasar beribadah. Lakum a'malukum wa lana a'maluna. Kamu dengan amal kamu, saya dengan amal saya. Nggak mau dia tujuan beragama debat, enggak. Subhanallah. Susah kan nih kita? Susah kan? Kita hobinya apa? Di YouTube aja nyarinya debat-debat. Di YouTube nyarinya debat-debat. Fadhal Isya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.